drop it. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya, Sa'adatul Husniyah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan NIM 1110320919 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam AP4C dengan mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi oleh dosen pengampu Bapak Nunu Mahnun MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang media teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Apa kalian sudah tahu apa itu media teknologi dan informasi? Adapun yang akan saya bahas, yang pertama itu pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu ada karakteristik media teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dari media teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini adalah seperangkat alat, baik perangkat keras dan perangkat lunak, yang digunakan untuk menyimpan informasi. Alat ini dapat membantu orang dalam memberikan informasi yang telah terjadi. Kemudian, ada karakteristik dari media teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada televisi. Televisi ini memiliki karakteristik yang dapat dinikmati siapa saja, dapat menjangkau daerah luas, waktu siarannya sudah tertentu, memiliki daya penyampai dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar yang bergerak. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu radio. Radio ini dapat diterima oleh siapa saja, dapat menjangkau daerah yang cukup luas. Radio dapat didengar di area tanpa listrik. Praktis, para pendengar tidak dituntut untuk bisa membaca. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu internet. Internet ini memiliki karakteristik yaitu informasi yang ada di dalamnya bersifat publik. Dunia maya selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan internet bisa beroperasi secara virtual, yang dimana orang dapat melakukan diskusi, interaksi, dan dengan cara ini tidak melakukan pertemuan fisik, melainkan dapat bertemu dengan jarak yang berjauhan. Yang keempat ada komputer. Komputer ini memiliki karakteristik yaitu kecepatan dalam mengelola data dan informasi dan kemudahan dalam pemakaiannya.
Selanjutnya, fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi dalam media pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Dan fungsi yang terakhir, yaitu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari media teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Kelebihan yang pertama, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan siswa dalam menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai media belajar, memberikan kemampuan personal pembelajar secara mandiri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Kemudian, kelemahan dari media teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudah dalam mengakses data dapat menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, wilayah yang memiliki jaringan yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor terkendalanya dalam mencari informasi terkait pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.